Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mayamin amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para asatid, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus Ustaz Fathur Razi bin Hajzen, sahibul majlis Ustaz Sami Buftem, para jamaah Burda Nur Taufik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia untuk menghinakan kita, tentunya mengumpulkan kita agar kita semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saat ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam satu majelis, mudah-mudahan di akhirat nanti dikumpulkan dengan manusia yang kita puji, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini milad daripada Majelis Burda Nur Taufik yang keberapa? Yang kedua. Mudah-mudahan semakin makmur majelisnya, yang hadir semakin khusyuk, dan mudah-mudahan majelis ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga haul daripada Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya, amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat poster atau banner yang bertuliskan haul. Nanti sebentar lagi tanggal 2 dan 3 Juni haul Habib Abu Bakar di Gresik. Nanti kadang-kadang ada haul Habib Muhammad Ketapang. Ada haul Ki Haj Mazayadi Zain. Banyak daripada haul daripada para habaib dan para kiai. Pertanyaannya itu satu. Apa sih faedahnya kita hadir haul ini apa? Kadang sampai kita mengeluarkan biaya yang banyak kemana? Ke Solo untuk hadir haulnya Habib Ali. Kadang sampai ke Jakarta untuk apa? Hadir haul Syekh Habib Bakar bin Salim. Itu biaya yang kita keluarkan banyak itu untuk apa? Apa sih faedah daripada haul? Faedah haul itu sangat banyak. Kenapa sih ulama-ulama, para kiai, para habaib menganjurkan kita kalau ada haul itu untuk hadir? Padahal bukan sesuatu yang wajib. Bukan wajib itu adanya haul. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk hadir itu kenapa? Gak mungkinlah mereka menganjurkan kita untuk hadir tapi gak ada faedahnya. Pasti di dalamnya ada faedah yang besar daripada acara haul itu sendiri. Faedah daripada haul itu banyak. Yang pertama, kita ini diingatkan bahwasannya kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Kita hidup di dunia itu sudah ada waktunya. Seperti seseorang kalau mau ke dokter, dia mengambil nomor antri. Saat ini kita hanya menunggu nomor antri. Kalau sudah tiba nomor antrinya, kita akan dipanggil oleh dokter, kita akan dipanggil oleh malaikat Israel untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dan keluarga kita semua diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma. Ketika kita mengetahui tidak lama di dunia, maka apa yang akan kita kerjakan di dunia? Kalau sudah tahu kita nggak lama hidup di dunia, maka kerjakanlah sesuatu yang manfaat untuk kita. Sesuatu yang manfaat untuk akhirat kita. Sesuatu yang manfaat ketika kita di alam barzakh. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Cintai siapapun
Cintai siapapun yang ada di dunia. Mau cinta sama Nabi, oke. Mau cinta sama sahabat, oke. Mau cinta sama artis bintang film, bebas. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Kalian semua pasti akan berpisah. Ketika kita akan berpisah dengan orang yang dia cintai, tentunya orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, ia dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Orang yang cinta dengan sahabat, ia dikumpulkan dengan sahabat. Orang yang cinta dengan wali Allah, ya dikumpul dengan aulianya Allah. Cinta dengan artis, ya dikumpulkan dengan artis. Nyekel gitar akhirnya di kuburan. Ya untung ndak ono drummer bisa. Ahbib masyita, cintai siapapun. Kita ini ingin cinta yang sampai cintanya itu ke akhirat atau cinta hanya sebatas di dunia. Kalau kita ingin cinta sampai ke akhirat, ya hanya cinta kepada satu orang. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya cinta Nabi yang bisa mempertemukan kita sampai di akhirat. Hanya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dikumpulkan seseorang itu bersama yang dia cintai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya hal ini selain kita diingatkan bahwasannya kita ini sementara di dunia, kita ini juga dikenalkan dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk cinta kepada mereka. Kenapa sih? Karena mereka para aulia, para wali-walinya Allah ini, mereka ini ibaratnya jembatan. Mereka ini perantara yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wasilah yang menyampaikan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta itu enggak cukup hanya di lisan kita mengatakan cinta. Kalau seperti itu, banyak semua manusia yang cinta hanya di lisan. Tapi cinta itu perlu aksi. Cinta itu perlu bukti. Apa bukti daripada cinta? Bukti daripada cinta, kita mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, ya jangan ditinggalkan. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi tidak menjalankan sunnahnya, ini cintanya nggak sempurna. Ayo coba, yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, di kantongnya ada kayu siwak gak? Ada apa di kantongnya? Gudang garam, jarum super. Katanya cinta kepada Nabi. Kadang-kadang tengah malam jam 12, mati lampu, hujannya deras. Kalau kehabisan rokok bingung, kayak orang yang kehilangan uang 1 miliar bingung. Kadang-kadang tengah malam keluar, untuk apa? Cari warung yang 25 jam. Kan warung Madura 25 jam tulisannya itu. Sampai nyari jam yang 25 nggak ada. Kepingin beli yang 25 nggak ada. Karena takut nggak tahu tutupnya itu toko jam berapa. 25 jam. Tapi nyari toko yang 25 jam untuk apa? Cari rokok. Pahit modelnya kalau udah ada rokok. Tapi walaupun umurnya itu sudah 50, nggak pernah nyesal, nggak pernah getun, nggak punya siwak di kantongnya. Umurnya sudah 50, tapi di kantongnya nggak ada kayu siwak. Ya tidak apa-apa jarno wis. Engko sampean di akhirat jaluk syafaat gudang garam ambek jarum super. Sampean kan ndak iso ninggalno gudang garam ambek jarum super. Ya jaluk syafaat gudang garam ambek jarum super. Nek kepingin syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, ya ojo lali sunai Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi kalau mau tidur? Tidur dengan lempeng kanannya. Sebelum tidur baca doa dulu. Bagaimana sunnahnya Nabi itu ketika mau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Kalau keluar kamar mandi kaki kanan. Ini sunnah-sunnah inilah yang membuat seorang manusia, seorang hamba, seorang umat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka para aulia, wali-walinya Allah itu, mereka diangkat menjadi kekasihnya Allah para aulia. Kenapa? Ya karena di samping mereka menjalankan yang fardu dari Allah, mereka juga menjalankan sunnah-sunnah yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk apa sih kita melakukan sunnahnya Nabi Muhammad, menjalankan sunnahnya, akhlaknya apa? Yang didapat kita ini apa? Jangan kira orang yang menjalankan sunnahnya Nabi nggak dapat apa-apa. Jangan kira yang menjalankan akhlak yang mengikuti akhlaknya Nabi nggak dapat apa-apa, kosong, tangan kosong. Jangan dikira. Justru orang yang paling sukses hidup di dunia dan di akhirat, orang yang selalu mengikuti jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih nilai daripada harta yang banyak? Kita punya harta misalnya 1 miliar, tapi wal iyadu billah, ketika meninggal tidak membawa iman. Di mana tempatnya? ATM-nya isinya nggak mufakat, rumahnya besar seperti rumahnya Tuan Takur. Le omai koyok Tuan Takur itu Pak Bu. Berarti sing di jero omah doyan joget, Kak Tuan Takur doyan joget. Rumahnya besar, besinya dari mana? Impor dari Cina. Keramiknya impor dari mana? Dari Italia. Kemudian gentengnya impor dari mana? Dari Thailand. Tapi ya tetap, meskipun semuanya impor dari luar negeri, pasir yang terbaik ya pasir Lumajang, Pak. Ya pasir Lumajang. Apa sih nilai daripada dunia seisinya ini dibandingkan dengan kedekatan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hidup pas-pasan, makanan tiap hari pas-pasan, tapi ketika meninggal kumpul dengan Nabi Muhammad. Nikmat apa enggak? Uangnya miliaran, mati tidak membawa iman. Ya ini celaka, namanya rugi. Mati kumpul sama Fir'aun, tambah nemen lagi sudah. Tambah nemen. Gak ada nilainya ini harta benda kalau dibandingkan dengan dekatnya kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih caranya mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad? Banyak caranya. Di samping menjalankan sunnahnya, menjalankan akhlaknya Nabi, di antara mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, dekat dengan para walinya, dekat dengan orang-orang Masalahnya itu sekarang orang soleh itu sudah pergi dari dunia kita satu persatu. Yadhabus salihuna al-awwal ba'dal awwal hatta la yabqa minan nas illa ghuthalatun ka ghuthalati tamri wasyair la ya'ba'ullahu bihim. Orang soleh itu pergi dari kehidupan kita satu persatu sudah. Fulan bin Fulan orang soleh, sebelumnya kita bisa ketemu, bisa duduk bersama, tapi sudah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Fulan bin Fulan, Kiai Fulan, alim, Rabbani, Masya Allah. Kita sering mendengarkan nasihatnya, kita sering mendengarkan petuahnya, diambil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tetangga yang gemar ke masjid, gak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid sampai kekunci di masjid, ya juga diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang soleh pergi satu persatu, bukan soleh ya di gang sebelah, bukan. Orang soleh itu al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadillah. Orang yang soleh itu yang menjalankan haknya Allah dan haknya manusia. Itu orang soleh. Pergi mereka satu persatu. Hatta la yabqa minan nas illa ghuthalatun ka ghuthalati tamri wasyair. Sampai kata Nabi, Allah tidak menyisakan yang hidup di atas bumi kecuali mereka seperti ampas. Huthala ini ampasnya tamer. Ampas daripada kurma. Huthalatun ka ghuthalati tamri wasyair. Jadi yang sisa sekarang ini banyak ampas-ampasnya sudah. Ya kalau yang namanya ampas itu harganya biasanya kalau digoreng 500 rupiah ataupun 1000 apa? Mences, itu kan ampas. Yang mahal-mahal, ya nggak boleh dibeli dengan 500 atau 1000. Yang ada ini tinggal ampasnya kata Nabi. La ya'ba'ullahu bihim. Yang mana Allah tidak perhatian dengan mereka. Yang diperhatikan oleh Allah mereka yang ahli ibadah. Yang diperhatikan oleh Allah mereka yang ahli zikir. Yang diperhatikan oleh Allah mereka yang gemar hadir majelis. Yang diperhatikan oleh Allah mereka yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka yang hidup di atas dunia jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh daripada kebaikan, apa yang diharapkan dari dia? Gak ada yang bisa diharapkan.
Majelis ilmu dekat dari rumahnya, tapi nggak mau hadir. Majelis burda dekat daripada rumahnya, alasannya selalu lupa, minta diingatkan. Terus sampai kapan mau diingatkan? Kita ini, kalau ingin masuk surga, apa sih bekal kita itu sih? Ini sekarang ini musim orang pergi berangkat haji. Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal mereka yang berangkat haji? Oh, modal uang. Untuk apa? Bayar biaya pesawat, bayar biaya kos selama ada di Saudi 40 hari, bayar untuk makanannya selama di sana, bawa uang saku lagi, kemudian persiapan dia bawa obat-obatan, takut sakit di sana, cuacanya beda, kemudian bawa vitamin untuk apa? Agar daya tahan tubuhnya kuat. Artinya bekalnya itu banyak. Padahal Saudi itu cuma 10 jam naik pesawat, 10 jam setengah. Loh, sedangkan akhirat ini jauh. Akhirat ini jauh. Kalau yang 10 jam setengah itu biayanya ratusan juta, kadang sampai nunggu 20 tahun dan 30 tahun. Bagaimana bekal kita untuk ke akhirat? Bagaimana bekal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepingin mlebu swarga, tapi tidak gelem pondok, ya ndak iso, Pak. Kalau ingin masuk surga ya harus ada modalnya. Kadang-kadang sembahyang Jumatan di masjid, ono celengan keliling, dibuka kantongnya, ono duit 2.000, 10.000, 50.000. Sing dipilih ku sing 2.000 kadang-kadang, Pak. Kepingine ketemu bidadari, tapi sing dilebokno omplong 2.000. Sing dilebokno iku 2.000, Pak. Ngono iku lho sampai ditutupi, koyo 50.000 sing dilebokno. Jare nek kepingin bidadari. Tapi lek nang Wonokromo kepingin delok bedes, kepingin delok udanil, madakno rupa, bayare 35.000 sampai 50.000 dibelani. Loh, mosok bidadari 2.000 delok bedes 35.000, Pak. Kok larangan bedes sampai bidadari? Modale akhirat iku ono, modale swarga iku ono. Modale swarga sedekah, oke. Modale swarga salat 5 waktu, oke, tepat waktu, enggak sampai ditinggalno. Modal masuk surga juga hadir majelis ilmu seperti ini. Ini modal untuk masuk surga. Bayangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlisal ilmi, orang huduru majlis ilmi khairun min sholati alfi rakaah. Orang yang hadir majlis ilmu itu lebih afdol. Nabi tidak mengatakan sama, lebih afdol daripada sholat 1.000 rakaat. Aku kare takon ambek sampean. Sampean sembayang duha enggak le isu? Sembayang duha untung, nek sembayang duha untung, tapi kenyataannya duha lo sampean enggak sembayang. Witir yo untung-untungan. Nek Ramadan tok pas tarawih. Sembayang tasbih apa maneh? Nyekel tasbih tidak pernah apa maneh sembayangi. Tapi itu sholat yang sangat banyak pahalanya didapat dengan hadir majelis ilmu, majelis burda ini sekali. Hadir majelis ilmu sekali itu pahalanya seperti sholat 1.000 rakaat. Sampai enggak pernah sembahyang 1.000 rakaat. Iya, Imam Ali Zainal Abidin. Kalau Imam Ali Zainal Abidin, kakek daripada Al-Habib Abu Bakar Asgaf yang kita hauli malam hari ini, memang sholatnya tiap malam 1.000 rakaat. Gak usah diomong no. Loh, aku loh habis sampean. Duhai ku loh untung-untungan, kadang sembahyang, kadang enggak. Witir ku ya untung-untungan. Lek karep sembahyang, enggak karep enggak sembahyang. Tapi dengan hadir majelis ilmu seperti ini, Allah akan memberikan pahala seperti orang yang sholat 1.000 rakaat. Enak apa enggak? Kadang-kadang uang itu golek ketenangan hati, rezeki ku akeh, Pak. Cuma kita itu memandang rezeki itu hanya ada pada uang. Rezeki itu banyak. Kita diberi kesehatan itu rezeki. Berapa banyak orang yang uangnya miliaran tapi hidupnya di atas kasur, ditunggu matinya oleh anak-anaknya hanya ingin menunggu warisannya. Berapa banyak seperti itu? Ada enggak? Banyak. Ada orang sehat tapi rezekinya pas-pasan. Enggak usah bingung sampean, iku rezeki. Sampean lihat orang yang sakit yang tiap hari keluar masuk rumah sakit dengan biaya yang besar. Alhamdulillah. Jadi rezeki bukan cuma uang, kesehatan juga rezeki. Kemudian ketenangan jiwa, ketenangan pikiran itu juga rezeki.
Kadang-kadang orang kafir kalau ingin mencari ketenangan jiwa, ya apa caranya? Kumpul duduk bareng, kemudian apa? Menyalakan musik, mendengarkan musik. Opo maneng musiknya apa? MLTR. Ngerti sampean MLTR? Berarti arek sih pas berarti ya. Kadang-kadang ingin apa? Mendengarkan musik untuk apa? Untuk menenangkan jiwa. Kadang-kadang nyari tempat yang sunyi di pinggir laut untuk apa? Menenangkan jiwa. Tidak usah ado-ado, Pak. Nek sampean iku kepingin menenangkan jiwa dan hati, hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu. Ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Enggak usah ado-ado sampean. Kalau kepingin hati tenang di majelis. Kemudian lagi kata Nabi Muhammad, orang yang hadir majelis ilmu satu kali khairun, lebih baik daripada iadati alfi marid. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Piro pahalai menjenguk orang sakit itu. Itu pun lebih baik daripada 1000 kali menjenguk orang sakit. Kira-kira sampean mulai cilik sampai saiki, wong loro piro wis sampean sambangi pisan. Wong 50 mungkin tidak sampai, tidak tutup. 50 orang mungkin nggak sampai yang kita jenguk, yang kita sambangi. Tapi dengan hadir majelis ilmu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bahkan yang terakhir, wa khairun, dan lebih baik daripada tasyi'il janazah alfi. Jadi lebih baik daripada menghantar jenazah 1000 kali. Kira-kira ping piro sampean sembahyang jenazah? Piro sampean sembahyang jenazah? Bendino ndak sembahyang jenazah? Ndak bendino, Pak. Enggak tiap hari, padahal orang yang sholat jenazah itu pahalanya kirot mindahab. Kirot itu seperti gunung Uhud. Satu gunung Uhud berupa emas, itu kalau ditimbang, dijual terus berapa triliun harganya. Berapa triliun harganya. Pahala seperti itu, 1000 kali lipat didapat bagi orang yang hadir majelis ilmu satu kali. Hadir majelis ilmu burda ini sekali, seperti sodako emas 1000 kali ya gunung Uhud. Enak sampean, Pak. Berapa kali hadir? Tinggal mengalihkan. Ini jalan pintu untuk masuk surga, menghadiri majelis ilmu, terlebih majelis burda. Majelis burda ini majelis istimewa. Habib Salim Asy-Syadzili, Habib Salim itu pernah cerita. Habib Salim itu belajarnya di Hijaz, Saudi itu Hijaz zaman dulu. Guru-gurunya itu orang Hijaz. Habib Salim cerita, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi itu mufti Hijaz di zamannya. Habib Husain ini saudara daripada Habib Ali Al-Habsyi sahibu Simtiduror. Pengarang Simtiduror Habib Ali punya kakak namanya Husain. Husain ini saudara Habib Ali, tinggal ada di Hijaz, di Mekah saat itu, dan jadi muftinya. Habib Husain ini hebat. Punya kayak ya tempat seperti pesantren zaman sekarang, kata Habib Salim, di jalan namanya Syarik Jarwal namanya. Termasuk murid daripada Habib Husain, Mbah Hasyim Asy'ari, itu muridnya Habib Husain. Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan, muridnya, ulama top-top. Ulama top-top muridnya. Nah, Habib Husain ini punya rutinan di pondoknya itu setiap malam Jumat membaca Dalailul Khairat. Punya rutinan baca Dalailul Khairat. Rutinan ini sampai berjalan beberapa tahun. Suatu malam, murid Habib Husain ini mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi ketemu Nabi. Dalam mimpinya Nabi berpesan, sampaikan kepada waladi Husain, anakku Husain, agar dia membaca burdah. Karena membaca burdah 1 kali itu lebih afdal daripada membaca Dalailul Khairat 70 kali. Sampean ngerti Dalailul Khairat itu apa sih? Dalailul Khairat itu wirid, tapi semuanya isinya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kabeh kiai sa Indonesia cekelan niku Dalailul Khairat. Ampuh memang Dalailul Khairat itu ampuh. Hebat Dalailul Khairat. Cuman jari Kanjeng Nabi dalam mimpi muridnya Habib Husain membaca burdah 1 kali itu lebih afdol daripada Dalailul Khairat 70 kali. 70 kali lebih afdol. Bahkan di Hijaz, di Yaman, di Oman, di Syam, burda ini sudah menjadi rutinitas daripada ulama-ulama semuanya. Di Mesir menjadi rutinitas. Saking barokahnya ini burda.
Kadang-kadang uang itu Pak, golek sikep nang Banyuwangi. Golek sikep ditutuk Banten. Golek sikep numpak pesawat nang di nang Kalimantan. Cuma golek sikep kadang-kadang. Engko kadang-kadang ambek dukune dikongkon golek apa? Pitik sing werna ireng kabeh. Subhanallah. Pitik warnane ireng, sembarange ireng wis. Nek iso sing belai pitik ireng wisan. Ndak usah ruwet-ruwet sampean. Sampean kalau mencari perisai pelindung diri, ya dengan wirid-wirid seperti Hizbun Nawawi, Hizib Imam Nawawi, Rotibul Haddad, Hizib Nasr, ini pelindung diri. Kita meminta perlindungan kepada Allah melewati apa? Melewati zikir. Nah, dikatakan tahsinul burda aqwa min tahsinin Nawawi. Benteng burda ini lebih kuat daripada bentengnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya hizib namanya Hizib Nawawi, top itu Hizib Nawawi. Tapi kata ulama, burda ini kalau dibaca lebih ampuh daripada Hizib Nawawi. Bukan berarti nggak perlu dibaca, Hizib Nawawi tetap dibaca. Itu Habib Husin setelah mendapat salam dari muridnya mimpi Nabi, akhirnya setiap malam Jumat tetap Dalailul Khairat dibaca, bukan dibuang, tetap Dalailul Khairat dibaca. Kemudian dilanjutkan dengan membaca burda. Jadi hebat ini burda. Zaman dulu itu orang kalau kalau punya rumah baru dibacakan burda, punya toko baru dibacakan burda. Tapi lek ono uang kawin si anyar maca burda, ndak kesuwen Pak ya. Maca burda ndak mari-mari akhirnya ya. Suwe lek maca burda. Intinya burda itu diambil barokahnya oleh ulama-ulama saat itu untuk itu. Ada orang sakit bacakan burda, ada ini bacakan burda. Begitu. Bahkan Al-Imam Al-Marokesi, Marokes itu daerah ada di Maghrib. Ngerti sampean Maghrib? Maghrib itu Maroko. Ngerti Maroko? Nggak ngerti. Sampean itu ngerti, lek wis ono Piala Dunia, ono sing jenenge Hakimi, oh iki Maghrib iki Maroko. Tapi tidak ngerti padahal Maroko itu tempatnya wali-wali besar. Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, Ibn Mashish, wake. Di Maroko itu tempatnya aulia di zamannya. Nah, Al-Imam Al-Marokesi dari Maroko. Beliau mengatakan, kalau orang bisnis jualan, kemudian bawa burda, insya Allah dia tidak akan mengalami kerugian. Gak rugi insya Allah bisnisnya. Gak rugi bisnisnya. Kemudian kalau dia bepergian bawa burda, insya Allah selamat dengan barokahnya burda. Anak kecil pun yang bayi itu diletakkan burda di sampingnya, insya Allah tidak diganggu oleh setan. Intinya barokahnya itu besar. Alhamdulillah di tempatnya Ustadz Sami ini, Anda ini nggak direpoti, cuma diajak duduk bareng, baca burda bareng, kemudian mendengarkan sedikit daripada nasihat. Untung jadi sampean iki ono sing perhatian ambek sampean, diajak maca burda, diajak nyidek karo Kanjeng Nabi, diajak ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, majelis seperti inilah di akhir zaman ini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Mulai berkurang. Kenapa? Yang biasanya hadir bertatap muka, ya karena kecanggihan zaman mungkin mereka lihatnya dari mana? Streaming. Lihat darinya nggak ada masalah, dakwah lewat alat-alat seperti itu bagus. Ya cuma kalau bisa yang dekat mendekat. Ini media sosial ini hanya untuk mereka yang jauh atau lagi oleh karenanya mari milad daripada majelis burda yang kedua kali ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Yang sakit dari kita disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rezekinya sempit, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit, musibah, bencana, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, kerabat kita, dan di akhirat harapan kita yang paling besar, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia yang dipuji di dalam burda, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma